Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namung budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan nama Nasrul Hadi Kurniawan dengan NIM 203210142. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun sharing tentang program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem, yang disebut dengan Merdeka Belajar, yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru, yaitu 2022-2023, mulai dari jenjang TK sampai dengan jenjang SMA. Tentunya kita harus mengerti apa itu Merdeka Belajar, karena mulai ajaran baru pada tahun ini Merdeka Belajar akan diterapkan di seluruh sekolah yang sudah mampu untuk melaksanakan. Dalam Merdeka Belajar ada dua kata, yaitu merdeka dan belajar. Apa sih yang dimaksud dengan merdeka? Merdeka merupakan bebas dari penghambaan ataupun berdiri sendiri. Sedangkan belajar merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk merubah setiap individu. Atau dalam KBBI, belajar adalah usaha untuk memperoleh kepandaian. Dalam garis besar, belajar yaitu suatu usaha atau proses untuk menggali ilmu. Sedangkan Merdeka Belajar itu sendiri memiliki arti memberikan ruang yang lebih terhadap siswa atau peserta didik dengan adanya kesepakatan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas tanpa adanya tekanan. Dengan memperhitungkan bakat alamiah yang dimiliki setiap peserta didik, dengan Merdeka Belajar diharapkan nantinya peserta didik ataupun siswa dapat secara optimal mengembangkan bakatnya dan nantinya juga bisa akan menyumbangkan bakatnya yang paling baik untuk bangsa. Sebagai contoh, apabila ada siswa ataupun peserta didik yang pandai membuat cerita, cerpen atau novel, nantinya juga akan berdampak kepada negara jika novel ataupun cerita yang dia buat bisa mendunia ataupun bisa launching di luar negeri. Dengan Merdeka Belajar juga diharapkan peserta didik memiliki motivasi belajar sesuai apa yang mereka inginkan tanpa adanya tekanan dari peserta lain. Jadi anak ataupun siswa dapat secara bebas untuk memilih bidang apa yang mereka sukai. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri Merdeka Belajar, yaitu ada 7. Yang pertama adalah kritis, di mana peserta didik atau siswa pada Merdeka Belajar itu harus kritis dalam pemecahan masalah dan lain sebagainya. Kemudian kreatif. Kreatif di sini dapat diartikan sebagai banyak solusi dalam pemecahan masalah yang ada atau yang diberikan. Kemudian inovatif, dan selanjutnya transformatif atau berubah-ubah. Kelima, relevan. Yang keenam, efektif, dan yang terakhir efisien.
Kemudian konsep yang dapat ditawarkan dalam program Merdeka Belajar yaitu yang pertama beragam tempat dan waktu. Maksudnya dalam pengajaran ataupun pemberian materi tidak terpaku pada ruang kelas saja, akan tetapi juga bisa di luar ruangan. Kemudian yang kedua, gratis pilihan. Apa sih yang dimaksud gratis pilihan di sini? Yaitu peserta didik dapat menentukan cara belajar yang paling nyaman atau efisien. Kemudian dipersonalisasi sedang belajar, yaitu siswa dapat mengerti dengan materi atau paham dengan materi. Kemudian siswa dapat memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuan peserta didik. Tidak ada sistem pukul rata. Kemudian yang keempat adalah berbasis proyek, di mana siswa diajak menerapkan keterampilan dalam berbagai situasi. Seperti contohnya, ketika mendapat materi sopan santun, mereka langsung praktek gimana caranya sopan santun pada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan teman sebaya. Kemudian kelima, pengalaman lapangan, yaitu nantinya dapat membantu peserta didik untuk dapat lebih efisien dalam dunia pekerjaan. Mereka tidak kaget akan dunia nyata dan dunia pekerjaan. Kemudian yang terakhir ada interpretasi data, yaitu peserta didik memiliki banyak informasi karena banyaknya proyek, memiliki pengalaman di lapangan, banyak bertukar pendapat, menjadikan mereka punya banyak informasi. Kemudian ada 4 kebijakan yang ada dalam Merdeka Belajar, yaitu yang pertama penilaian UASBN komprehensif nantinya akan menjadi ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Semuanya ditentukan oleh sekolah. Dan kemudian yang kedua, ujian nasional atau UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan pengawasan karakter. Dalam asesmen kompetensi minimum ada 2 pokok di dalamnya, yaitu literasi ataupun kemampuan menalar atau menggunakan bahasa. Yang kedua adalah numerasi, yaitu kemampuan menalar dan menggunakan matematika. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu penyederhanaan RPP. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu tentang zonasi PPDB, di mana jalur zona dapat menerima minimal 50% siswa. Jalur afirmasi dapat menerima minimal 15%. Jalur pindahan dapat menerima maksimal 5%. Dan yang terakhir, jalur prestasi atau sisanya 0 sampai 30%, tergantung pada wilayahnya. Kemudian tujuan daripada
Merdeka Belajar terbagi atas dua, yaitu secara konsep, yaitu untuk menciptakan tautan atau yang dapat menghubungkan dunia belajar dengan dunia kerja. Dan selanjutnya tujuan dari segi kebijakan yaitu mewujudkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang eh, Merdeka Belajar. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya meminta maaf yang besar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.